Perkenalkan, nama saya Elvina Alvarta Kartika, NIM D22-2020-02986. Di sini saya sebagai petugas TPPRI. Perkenalkan, nama saya Gila Ayu Asyari, NIM D22-2020-02988. Di sini saya sebagai petugas TPPRJ. Perkenalkan, nama saya Dan Murdiani dengan NIM D22-2020-02985. Di sini saya sebagai pasien baru. Perkenalkan, nama saya Apriska Dia Ayu Pramesti dengan NIM D22-2020-02984. Di sini saya berperan sebagai pasien lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santalia Widaku Sumawati, NIM D22-2020-03015. Di sini saya berperan sebagai pasien baru TPPRI. Nama saya Susi Susanti Putri Mawati, NIM D22-2020-03013. Di sini saya sebagai pasien lama di TPPRI. Perkenalkan, nama saya Rebecca Trifosa dari kelas D2212 dengan NIM D22-2020-02987. Saya Okti Sarita dari program studi dari Gerakan Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM D22-2020-03007. Saya sebagai petugas unit rawat jalan. Perkenalkan, nama saya Olivia Yamanda dari 22-2020-03009. Di sini saya akan menjelaskan tentang assembling. Hai, nama saya Amara Sarmeda, NIM D22-2020-03030. Saya di sini sebagai petugas bagian coding. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa, Mbak. Sebelumnya sudah pernah berobat atau belum ya, Bu? Belum, Mbak. Bentar. Boleh saya pinjam KTP-nya Ibu? Ya, tunggu sebentar ya, Bu. Untuk pembayarannya mau BPJS atau langsung ya, Bu? Bayar sendiri, Mbak. Mau bayar sendiri. Untuk keluhannya apa ya, Ibu? Nyeri punggung sama dada saya sakit, Mbak, kalau buat nafas. Oh iya, ini KTP sama KIB-nya Ibu. Nanti kalau berobat lagi dibawa KIB-nya ya, Ibu. Untuk keluhannya, jadi sekarang Ibu langsung melanjut ke poli umum. Nah, dari sini Ibu tinggal lurus saja. Kalau belok ke kanan, nanti di depan ada tulisan poli umum. Nah, Ibu tunggu di situ saja. Oh ya, Mbak, makasih. Iya, Bu, semoga lekas sembuh. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak, saya mau berobat. Sebelumnya sudah pernah berobat di sini atau belum ya, Ibu? Sudah, Mbak. Boleh saya pinjam KIB-nya? Nggak bawa, Mbak. Kalau begitu saya pinjam KTP-nya aja, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Untuk pembayarannya mau BPJS atau bayar sendiri ya, Ibu? Pakai BPJS saja, Mbak. Boleh saya pinjam kartu BPJS sama surat rujukannya, Ibu? Iya, Mbak. Untuk keluhannya sendiri apa ya, Ibu? Nyeri punggung sama kalau buat nafas itu dadanya sakit, Mbak. Oh ya sudah, ini saya kembalikan KTP sama kartu BPJS Ibu. Besok kalau mau berobat lagi, KIB-nya tolong dibawa ya, Ibu. Karena keluhannya Ibu seperti itu, nanti Ibu menuju ke poli umum. Nah, dari sini Ibu tinggal lurus saja, lalu belok ke kanan, nanti depan ada poli umum. Iya, makasih, Mbak.
Baik Ibu, semoga lekas sembuh. Selamat siang Ibu, bisa saya bantu? Siang juga Mbak, saya ingin mengajukan buat rawat inap. Apakah Ibu sudah pernah berobat di sini? Belum pernah. Bisa saya pinjam KTP Ibu? Bisa? Ini Mbak. Iya. Sebentar ya Ibu. Iya. Ini berarti Ibu membayar dengan pribadi ya Ibu? Iya, pribadi. Di sini kami punya fasilitas kelas yang sudah ada di sini dengan tarif-tarif berbeda. Ibu mau pilih yang mana? Yang cempaka VIP ya Mbak? Sebentar ya Ibu, saya cek dulu apakah ada kamar yang kosong. Iya Mbak. Halo Mbak, apa ada kamar kosong? Oh iya, baik. Ibu, ini ada satu kamar kosong, apakah jadi? Jadi Mbak. Sebentar ya Ibu, saya berikan surat perintah rawat inap. Iya. Ibu silakan tanda tangan di sebelah sini. Iya Mbak. Ini Mbak. Terima kasih. Ini saya kasih QUP dan KIB dan KTP-nya. Nanti kalau berobat lagi bisa dibawa KIB-nya. Nanti Ibu silahkan mengikuti perawat yang sudah menunjukkan jalan untuk ke ruangan yang Ibu pesen. Baik Mbak. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Selamat siang Mbak. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau rujukan rawat inap. Sebelumnya sudah pernah berobat? Sudah Mbak. Apakah membawa KIB-nya? Enggak bawa. Boleh saya pinjam KTP-nya? Adakah surat rujukan dari BPJS? Berarti ini pembayaran Ibu lewat BPJS ya? Iya. Silakan duduk dulu Bu. Di sini kami punya fasilitas dan kelas yang berbeda-beda. Silakan Ibu lihat dulu mau yang tarif yang mana. Ini saya kembalikan KTP-nya. Saya mau yang ini Mbak. Yang kelas cempaka yang VIP ya Bu. Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Halo Mbak, apa kelas VIP yang cempaka ada yang kosong? Oke Mbak. Ibu, ini ada kelas VIP cempaka kosong, apakah jadi? Ya jadi Mbak. Sebentar saya buat surat tentangnya dulu ya Bu. Ya. Silakan Ibu tanda tangan di sini. Ini Ibu bisa langsung saja ke ruangannya, nanti bisa diantarkan oleh perawat yang lain. Sudah saya kembalikan semuanya. Jadi ini nanti saya kasihkan kepada perawatnya yang mengantarkan. Ya, makasih ya Mbak. Terima kasih Bu. Informasi yang diperlukan dan dihasilkan di unit rawat jalan yang pertama yaitu identitas pasien, yang kedua adalah jumlah kunjungan rawat jalan baru dan rawat jalan lama, dan yang ketiga jumlah pasien rujukan dan dirujuk, yang keempat riwayat penyakit, diagnosa, terapi, dan tindakan, yang kelima petugas rawat jalan dan dokter sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di unit rawat jalan, yang keenam jumlah pembayaran atau cara bayar. Berikut ini adalah prosedur yang terjadi di unit rawat jalan. Yang pertama yaitu menerima dokumen rekam medis dari TPPRJ dan menandatangani buku ekspedisi sebagai buku merah terima dari dokumen rekam medis. Dan yang kedua, mencatat data pelayanan klinis pada formulir rekam medis yang meliputi A. Hasil anamnesa, B.
Hasil amnanesa yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik langsung pada pasien atau pada orang tua atau sumber lain. 80% untuk melakukan diagnosa didapatkan dari amnanesa, membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan pelaksananya. Ini adalah contoh hasil amnanesa. Di sini tertera berkas pasien, nama fasilitas pelayanan kesehatan, kaum, nomor berkas. Di sini juga tertera nomor rekam medis pasien, terus ada data administrasi yang berisikan nama, umur, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kedatangan yang telah diobati sebelumnya, alergi obat, dan sistem pembayaran. Ini adalah biodata pasien. Dan yang di bawah ini ada data pelayanan. Amnesis dilakukan secara aloa anamnesis ibu pasien. Alasan kedatangan atau keluhan utama yaitu diare sejak 20 hari sebelum datang ke puskesmas. B. Keluhan lain atau tambahan, pantat pasien memerah sejak 10 hari sebelum datang ke puskesmas. Kedua, ada dokumentasi hasil pemeriksaan fisik. Di sini tertera usia, pengukuran tekanan darah, mean arterial pressure, pengukuran nadi, suhu tubuh, pengukuran pernafasan. Dan di sini tertera kondisi dari kulit kepala, rambut, fingerprint, lalu kondisi dari semua anggota tubuh pasien dicantumkan di dokumen hasil pemeriksaan fisik. Lalu yang ketiga ada hasil pemeriksaan fisik menunjang, diagnosis dengan kodenya sesuai dengan ICD revisi ke-10, terapi, tindakan bila ada kodenya sesuai dengan ICOPIM, dan hasil akhir pelayanan. Dan yang ketiga, prosedurnya yaitu bila dirujuk ke IPP, membuat surat perintah atau surat permintaan pemeriksaan penunjang sesuai bagian yang dikehendaki. Dan yang keempat, menempelkan hasil pemeriksaan penunjang pada formulir penempelan formulir hasil pemeriksaan penunjang atau dilampirkan pada folder dokumen rekam medis pasien yang bersangkutan. Yang kelima, bila dirujuk ke pelayanan khusus atau mencatat atau menulis hasil pelayanan dari ruangan pelayanan khusus tersebut pada folder dokumen rekam medis rawat inap pasien yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, bila dikonsultasikan ke dokter lain, mencatat atau menulis pada formulir konsultasi, jawaban konsultasi ditulis pada formulir yang sama. Dan yang kedelapan, menulis perintah pada formulir perintah dirawat atau admission note atau surat pengantar rawat inap bagi pasien yang harus diinap, yang isinya meliputi A. Identitas pasien, B. Diagnosis awal, C. Terapi yang sudah diberikan, D. Perintah terapi di bangsal rawat inap, E. Bila perlu perintah bangsal rawat inap yang setuju. Dan ini adalah contoh dari surat keterangan rawat inap. Di sini tertera ada nama, umur, jenis kelamin, nomor registrasi pasien. Dan di sini dinyatakan benar dirawat di rumah sakit Columbia Asia Medan pada tanggal 3 Maret 2010 hingga tanggal 24 Maret 2010. Ini adalah salah satu contoh surat keterangan rawat inap. Dan yang ke-9, bila pasien dirujuk keluar, formulir yang harus ditulis yaitu A. Surat rujukan yang berisi identitas pasien dan resum pelayanan rawat jalan. Yang B. Formulir rekam medis rawat jalan yang menyatakan kemana pasien dirujuk dengan indikasi atau alasan. Yang ke-10 yaitu mencatat kegiatan pelayanan di unit rawat jalan pada sensus harian poliklinik atau sensus harian rawat jalan atau SHRJ. Yang ke-11, setelah selesai kegiatan pelayanan, kegiatannya yaitu A. Menyerahkan SHRJ dengan dokumen rekam medis rawat jalan bagi pasien yang dirawat inap. B. Mencatat kegiatan pelayanan di unit rawat jalan pada register pelayanan pasien rawat jalan. Yang C. Membuat laporan kegiatan pelayanan unit rawat jalan berdasarkan register pelayanan pasien rawat jalan. Dan yang terakhir, melengkapi data pada dokumen rekam medis yang belum lengkap isinya setelah diteliti oleh fungsi assembly. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit rawat inap.
Unit rawat inap sendiri adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit selama beberapa hari untuk proses penyembuhan. Tujuan dari planner rawat inap ini sendiri adalah yang pertama, untuk membantu penderita memenuhi kebutuhannya sehari-hari sesuai dengan penyembuhan penyakitnya. Dan yang kedua adalah mengembangkan hubungan kerjasama yang produktif baik antar unit maupun antar profesi. Dan yang ketiga adalah mengandalkan evaluasi yang terus-menerus mengenai metode perawatan. Prosedur rawat inap ini sendiri adalah yang pertama, dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap. Yang kedua, atas persetujuan keluarga pasien, perawat memberitahukan ke resepsionis bahwa pasien akan dirawat inap. Yang ketiga adalah perawat mengarahkan keluarga atau penanggung jawab pasien untuk mendaftarkan pasien ke resepsionis. Dan yang ketiga adalah pengisian formulir pasien. Dokumen atau berkas yang harus disiapkan antara lain, yang pertama adalah kartu berobat rumah sakit, yang kedua kartu asuransi kesehatan, yang ketiga tanda pengenal seperti SIM atau KTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang assembling. Yang harus dilakukan pertama yaitu telaah data demografi, memeriksa kelengkapan isi, meliputi nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain yang berkaitan dengan demografi. Contohnya seperti di gambar, yang dapat dilihat namanya, jenis, alamat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita bisa mengecek kembali di file atau dokumen selanjutnya, itu di lembaran selanjutnya, di mana kita bisa melihat nama, nomor RM, tanggal lahir, dan jenis kelaminnya, seperti di gambar tersebut. Selanjutnya adalah setelah kita sudah mengecek semua kelengkapan dan diagnosis, kemudian itu adalah kita mencatat tidak kelengkapannya pada kartu kendali, yang dimana kartu kendali itu bentuknya seperti gambar tersebut. Kemudian tempelkan kartu kendali dengan menggunakan paperclip seperti gambar di atas. Setelah kartu kendali sudah ditempel, maka kartu selanjutnya atau kartu satunya kartu kendali kita simpan di bagian assembling berdasarkan tanggal. Untuk mengkode penyakit, kita membutuhkan 2 buku, yaitu buku ICD-10 volume 3 dan buku ICD volume 1. Untuk pasien rawat jalan, diagnosisnya adalah postmenopausal osteoporosis. Untuk mencari kode ICD-10 volume 3, kita memerlukan letrem. Untuk letremnya adalah osteoporosis. Ini kita membuka ICD-10 volume 3. Dan ini kita sudah menemukan letremnya yaitu osteoporosis. Terus kita mencari keterangannya yaitu postmenopausal. Nih, postmenopausal kodenya M81.0. Ini sudah ketemu, kita ketemu di halaman 492. Setelah kita mengetahui kodenya yang tadi yaitu di ICD-10 volume 3. Lalu kita cross check di ICD-10 volume 1. Kita dengan cara cross check yaitu mengetahui kodenya dahulu. Tadi kodenya adalah M81.0, yaitu kita mengetahuinya M81.0 yaitu postmenopausal osteoporosis. Kita sudah mengetahui kodenya beserta keterangannya di halaman 597. Setelah kita mengetahui kodenya, lalu kita tulis di buku. Dan ini hasilnya itu kode. Jadi kode hasilnya yaitu M81.0. Untuk pasien rawat inap, diagnosisnya adalah laringitis akut akibat Haemophilus influenza. Untuk mencari ICD-10 volume 3, kita menggunakan letrem, yaitu letremnya laringitis.
Untuk mencari kode penyakit, kita terlebih dahulu membuka ICD 10 volume 3. Kita sudah menemukan litremnya yaitu laringitis. Untuk mencari keterangannya yaitu Haemophilus influenza ada di kode J04.0 dan akut yaitu kodenya J04.0. Kita sudah menemukan kode penyakitnya beserta litremnya yaitu di halaman 394. Setelah kita menemukan kode penyakit di ICD 10 volume 3, lalu kita cross check di buku ICD 10 volume 1. Kita cross check dengan mengetahui kodenya yaitu J04.0 akut laringitis. Ini berada di halaman 460. Setelah kita menemukan kodenya, lalu kita mencatat kodenya yaitu untuk rawat inap laringitis akut akibat Haemophilus influenza ada di jadi kodenya J04.0 dan B95.3. Untuk dari saya, sekian, terima kasih.